TKD. Jadi kira-kira untuk sekarang tuh sementara ada peningkatan sekitar 40 triliun untuk daerah. Range-nya bisa naik sampai 90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Dan Bapak Ibu anggota Komite 4 DPD yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan arah dan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Camp PPKF tahun 2027 sangat spesial dan memiliki nilai yang sangat strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dan dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Melalui Camp PPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Next. Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian ke depan, strategi ekonomi tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan daya ungkit investasi dari danantara. Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis pembangunan, fokus pada pembiayaan kebutuhan publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Danantara diarahkan untuk akselerasi investasi pada sektor strategis sehingga akan mendorong transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui ketersediaan likuiditas yang memadai dengan cost of fund yang kompetitif sehingga transmisi pada aktivitas sektorial menjadi lebih kuat. Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan lebih cepat. Next. Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif, maka kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional PKPN dan 1 program pendukung enabler yang secara keseluruhan menjadi 60 program kerja. Ke-8 klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan yang ke-8 adalah penurunan kemiskinan. Sementara itu program enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintah, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk itu, next, APBN dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan kualitas belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Mungkin di sini saya bisa tambahkan sedikit untuk optimalisasi pendapatan negara. Sampai sekarang pendapatan pajak tubuhnya itu 22%, 22,1% dibanding tahun lalu. Jadi ada perbaikan yang signifikan di perpajakannya. Karena ada reorganisasi di pajak, penggantian orang-orang, dan fokus kerja yang lebih jelas ke depannya. Next. Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Tadi Pak Tamsil atau Pak Ahmad ya minta berita yang lebih cerah untuk daerah tahun depan. TKD. Jadi kira-kira untuk sekarang tuh sementara ada peningkatan sekitar 40 triliun untuk daerah. Range-nya bisa naik sampai 90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Jadi ruang itu terbuka. Pasti naik.
Cuman kan maunya naiknya besar, tapi tetap kita lihat keadaan anggaran kita seperti apa. Karena kita satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat 3%. Karena kita diawasin oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ. Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Coba Pak Askolani, coba pembiayaan inovatif apa untuk daerah yang bisa dipakai selama ini, yang dipraktekkan, yang bisa membantu program pembangunan di daerah. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI, Pak Menteri, dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda, Pak, mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan, Pak. Maturitinya berapa tahun? Bisa sampai 5 tahun, Pak. Atau lebih? Oh, 5 tahun. Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk pemerintahan daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitinya 5 tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggarannya ya. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Next. Untuk memastikan agar penguatan kebijakan fiskal daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, pemerintah terus memperkuat kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD melalui berbagai reformasi tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah, standarisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan fiskal daerah, sinergi fiskal pusat dan daerah, termasuk melalui penyusunan KEM PPKF regional. Di samping itu, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, pemerintah terus mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi, serta mendukung pengembangan manajemen risiko fiskal daerah yang lebih solid untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal ke depan. Berikutnya. Ini gambar postur fiskal tahun 2027. Tapi kalau kita lihat di Studien 2026, yang merah itu defisit kita hanya 2,81, jadi cukup rendah di bawah 3%. 2026 mungkin masih 2,68 sekarang, tapi akan lebih sedikit, tapi yang jelas di bawah 3. 2027 itu antara 1,8 sampai 2,4%. Ini komitmen Bapak Presiden untuk memastikan fiskal kita tetap prudent. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain dengan tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur. Defisitnya 1,8 sampai 2,4 seperti yang disebutkan tadi. Untuk mendukung hal tersebut, pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,8% hingga 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Next. Ini asumsi dasarnya seperti ini. Saya pikir saya tidak usah perlu mengulangi lagi tadi karena sudah dibacakan oleh Pak Nawardi ya. Pak Nawardi sudah membacakan ini, pertumbuhan ekonomi seperti itu, inflasi terkendali, suku bunga yang seperti itu, rupiah antara 16 sampai 17.500 dan seterusnya. Cuman kan pasti ada yang bertanya, gimana bisa tumbuh 5,8 sampai 6,5%? Kita akan aktifkan semua musim pertumbuhan ekonomi pusat daerah termasuk sektor real. Kita pastikan perbankan cukup likuiditas untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Sehingga tahun depan saya targetkan sih mendekati 6 atau lebih ya Pak ya. Jadi itu akan menjadi landasan yang lebih kuat untuk kita tumbuh lebih cepat sesuai dengan janji Bapak Presiden. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.